itu pasti nggak ada lagi. Kalau ada yang nggak jawab salam, besok saya usulkan mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Belum apa-apa hujan, Pak. Bapak Ibu jamaah sholat asar yang dimuliakan Allah, seumur hidup saya inilah saya selama kayak dingin gak bisa blend saya apa yang mau saya sampaikan, tapi tidak apa. Kita ngobrol-ngobrol, kalau istilahnya Pak Sekretaris itu kan di akhir tahun ini kita masalah, karena beliau kan orang pesantren. Tapi kalau kata Bang Rahman, orang milenial ini refleksi, ya kira-kira mengkaji ulang. Ayat yang saya bacakan tadi, kenapa saya hafal? Karena saya sholat bacanya itu ayatnya. Tetapi Bapak dan Ibu, di penghujung tahun 2022 ini kita perlu memuhasabah tadi kaitannya tentang penaklukan diri. Quran surah An-Nas itu menyebutkan 3 kali kita minta tolong kepada Allah. Ya, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita menyebut untuk menaklukkan diri kita sendiri. Kalau menaklukkan hantu, satu aja. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ya. Nah. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk bermasalah atau bercerita tentang diri kita. Karena kalau berceramah ya ngeri-ngeri sedap juga saya berceramah di negerinya para habaib ini, malah di depan saya ada garis-garisnya juriannya Rasulullah. Malah ceramah ini kan kacau ini. Dia oleh karenanya kita ya menghitung-hitung tentang diri kita. Untuk menghitung-hitung atau bermuhasabah tentang diri kita, Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, jemaah sekalian, kita bisa belajar dari sebatang pensil. Tahu ya pensil? Pensil. Pensil setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pensil. Pertama, pensil itu secantik apapun dia, semahal apapun harganya, seindah apapun lukisan pensil itu,
dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak digerakkan. Ya kan? Nah, secantik apapun ibu-ibu hari ini, seganteng apapun Pak Sekretaris kita, sepintar apapun kawan-kawan semua, kalau tidak ada yang menggerakkan, itu miliknya Allah, kita akan sama. Jadi yang penting sekarang, pertama yang kita hitung diri kita di akhir tahun ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah ini. Dan 2022 ini apakah kita sudah dekat atau tidak dengan Allah yang menggerakkan hidup kita. Ingatkah kita bahwa seluruh kehidupan kita ini, potensi kehidupan kita ini, hal-hal yang kita lakukan selama 2022 ini, mencapai karya, mencapai hasil, mencapai apapun, selalu kita hadirkan Allah dalam hidup kita. Jawabnya itu ada pada diri kita sendiri. Jawabnya ada pada hati kita sendiri. Apakah kita sudah dekat? Apakah sudah selalu? Apakah sudah kita ingat diri kita bahwasanya Allah lah yang menggerakkan sisi-sisi kehidupan kita? Kalau belum, berarti kita perlu mengkaji diri kita lagi. Masih perlu kita untuk mengingat bahwa seluruh sendi-sendi kehidupan kita ini ada digerakkan oleh Allah. Ada 360 sendi tulang kita, ya, ada 360 sendi tulang dalam kehidupan kita ini. Yang paling sedih itu adalah sendirian. Gitu. Karena sendi-sendi kehidupan itu kita jaga. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Bagaimana diri kita, hubungan kita, komunikasi kita, kedekatan kita dengan siapa yang menguasai diri kita, siapa yang menggerakkan hidup kita. Yang pertama. Berapa lama waktunya? Iya. Bebas ya? Iya. Apalagi di akhir bulan ini, akhir tahun ini, bentar lagi nanda tangan SKP. Kalau dibatasi nanti kan SKP-nya bahaya kan? Kayak macam. Jadi, oke. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari pensil? Sebagus apapun pensil, itu ditentukan oleh apa yang ada menjadi isinya grafik yang hitam dalamnya itu, ya kan? Isinya itu, dalamnya itu, grafiknya itu. Kalau dia bagus, insya Allah tulisannya akan jadi bagus. Hasil tulisannya itu jadi bagus. Makanya pensil 2B itu beda dia dengan pensil biasa-biasa. Karena grafiknya itu bagus. Manusia, orang, kita semua akan ditentukan isi dari diri kita itu hati kita. Gerak langkah Bapak dan Ibu sekalian itu akan kelihatan baik ketika hatinya baik. Ketika hati kita tidak lagi baik, hati kita sudah mulai rusak, hati kita mulai busuk, hati kita tidak baik, maka yang baik pun kita lihat tidak baik. Ada di sini di dalam tubuh itu ada segumpal dagingnya, darah dagingnya. Apabila baik maka baiklah seluruh, apabila rusak maka rusaklah. Ada yang apa lagi? Nanti kita cari. Nah, jadi oleh karenanya Bapak dan Ibu, bermuhasabah diri kita di penghujung tahun ini, tanya diri kita, sudah baikkah
kira-kira perilaku kita, hati kita, tidak hati kita ini? Karena yang pasti semua itu tercermin dari hati. Makanya meskipun orang mengatakan bahwa prinsip kehidupan itu dikerjakan oleh otak, tapi sebenarnya itu adalah hati. Makanya kalau di jalan ada lubang tulisannya hati, nggak ada otak-otak. Hati-hati. Yang paling kita sayangi namanya buah hati. Ya. Nah, itu. Yang kedua hati. Oleh karenanya, mari yang kita bersihkan hati, kita sucikan hati, kita beningkan hati. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua konsepnya dengan sebuah kebaikan. Karena ketika hati baik, maka semuanya baik. Itu yang kedua. Kira-kira berapa ini? Yang ketiga Bapak dan Ibu, satu tadi dia digerakkan, yang kedua adalah apa isinya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, pensil itu dia akan mudah kita gunakan, akan gampang kita gunakan ketika dia sudah diraup, diasah. Apa namanya? Dikrit. Nah, ya, pokoknya gitulah ya. Penting kita paham lah ya. Yang penting kita paham. Dipertajam ya. Dipertajam itu sakit. Tapi hasilnya baik. Nah, kalau antara yang satu dan yang dua tadi itu adalah kecerdasan kita dalam hal spiritual, maka yang ketiga ini adalah kecerdasan intelektual, harus diasah. Harus diasah. Meskipun sakit, belajarnya itu sakit. Nah, siapa di depan belajar soal kepegawaian semalam sakit kepalanya ya, menyusun apa itu kemarin? Sakit. Tapi hasilnya nanti kan baik. Dan tidak-tidaknya buat kantor gampang yang memperkerjakan ini. Demikian kita juga semua. Tidak cukup diberdayakan, digunakan apa saja, apa yang ada sekarang ini saja. Harus selalu diasah supaya tajam. Tidak bisa dipandangkan apa yang ada hari ini, apa yang terkumpul hari ini. Kalau tidak diasah jadi begitu aja, tumpul. Nah, kalau kita ingin mengkaji diri hari ini, tanya, kira-kira 2022 ini ada yang nambah pemahaman? Belajar apa kita? Nah, itu juga kembali pada kita. Kecerdasan intelektual itu juga perlu diasah. Cara mengasahnya ya tentu dengan berbagai media, ada diskusi, ada macam-macam. Sehingga tidak memanfaatkan apa yang ada. Karena kadang-kadang perasaan kita udah tahu kita, padahal dulu ada pengalaman saya, sedikit pengalaman sedikit. Waktu itu saya tugasnya masih hakim, sebuah PA, sebuah pengadilan agama. Saya menggantikan teman yang sidang. Waktu itu sidangnya di SNT. Di SNT apa? Pengurusan setempat. Nah, pengurusan setempat. Ketua majelis saya itu cukup senior dibanding saya. Jadi ikutlah saya diajak sidang di SNT. Nah, ternyata ketua majelis saya ini tempat tidur penggugat itu pun diperiksanya. Diperiksanya tempat tidur, diperiksanya kereta, sepeda motor, diperiksanya jam tangan, karena itu ada dalam gugatan. Padahal DCT itu kan cuma barang tidak bergerak, ya kan? Barang bergeraknya jangan di DCT. Kalau barang bergeraknya itu disita. Saya bingung, Kak, sebetulnya cewek waktu itu, kakak merasain apa? Ada itu tempat tidurnya ada 3, jadi masih ada kakak DCT itu sita sih. DCT itu cuma barang yang tidak bergerak, barang bergeraknya jangan.
Jangan diperiksa. Ini enggak. Diperiksa aja bulan-bulan. Kakak ini gimana sih bilang? Oh iya kan bedanya bulan. Nah ternyata apa? Bagi dia itu dia tidak mempertajam pensilnya. Dia cukup memandangkan bahwa DCT itu apa ya? Ada dalam gugatan. Tidak begitu. DCT ya barang tidak ada aturan tersendiri tentang DCT. Kalau sita ada aturannya. Jangan keliru. Nah untuk itu perlu dipertajam, diasah dalam pensil tadi. Ini kecerdasan intelektual perlu. Nah, jangan katakan apa yang ada tapi tidak kembangkan. Nah, termasuk ya apalagi rekan-rekan yang ini masih relatif muda lah. Kayak kita ini kayaknya tinggal nunggu jangan bukan silum lah, jauh kali ya Pak. Jangan lagi jauh kali, bukan silum. Jangan waktu itu mau pihak panjang waktu namanya itu yang. Nah itu yang ketiga harus selalu diasah. Mari kita asah diri kita. 2023 ini asah dengan apa yang bisa, dengan berbagai media, termasuk medianya ini, media pertemuan ini. Jadi nanti jangan mau dibilang senior ya gitu ya. Kita nanti dapat itu aja udah gitu. Yang ketiga, yang keempat Bapak dan Ibu, bahwa pensil itu punya penghapus. Ya kan? Pensil itu punya penghapus. Artinya kita harus siap dikoreksi. Tidak ada kita ini yang sempurna. Tidak ada. Kesempurnaan itu bukan milik kita. Jadi oleh karenanya kita harus siap dikoreksi. Makanya pensil itu ada penghapusnya. Besar kemungkinannya ibu sayang itu salah. Ya kan? Besar juga kemungkinannya saya salah. Tetapi bagaimana kita menerima kesalahan itu untuk dijadikan pelajaran, untuk jadi kita siap untuk dikoreksi. Dan kita semua wajib tidak untuk alergi dikoreksi. Jadi koreksi yang bagus, apalagi koreksi yang baik untuk kemajuan, untuk ini, untuk segala macam. Nah oleh karenanya bagaimana kesiapan kita? Di samping kita siap koreksi, bisa juga kita katakan bahwa dengan menghapus itu kita punya sikap, punya rasa bahwa memaafkan itu ada sesuatu yang baik. Salah adalah manusiawi, maaf itu amal. Ya. Dicatat begini, nanti nggak bisa kaitan lagi saya begini. Ya. Salah itu manusiawi, maaf itu amal. Jadi kalau ada kawan salah, ya maafkan. Yang paling fatal tuh hari-hari salah, nah itu bahaya kita. Dia salah, kalau itu bahaya kita. Tetapi kesalahan itu adalah manusiawi. Ya, tapi bukan harus selamanya salah. Gitu. Kita perbaiki, kalau ada salah perbaiki. Kemudian kalau ada ini maafkan, jangan dibawa dendam. Kalau orang Medan bilang gitu, udah nyaku maafkan, tapi dia aku lupa sampai mati kan? Kacau kan? Sudahnya maafkan, tapi tidak lupa sampai mati. Nah kita jangan sampai. Nah kalau ada yang silap, ada yang keliru, ada yang oke, Anda keliru, nggak apa-apa, nggak bisa dimaafkan. Kita lupakan saja. Kita buka, apalagi masuk 2023 kita buka lembaran baru. Jangan dibuka kehidupan baru, apalagi jadi pengantin baru, kecuali yang belum dan yang berencana. Kalau sudah jangan nambah. Kalau yang berencana ya cepat lah. Agak sabar kan? Yang keempat, apa yang keempat tadi kan? Bahwa pensil punya pensil sejak artinya kita siap untuk
dikoreksi. Kita siap untuk juga, siap untuk memaafkan. Kayaknya harus diberhentikan. Arif tadi mau jawab ini. Yang kelima, Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi ketika pensil digoreskan, maka dia meninggalkan jejak. Itu pasti. Apapun yang kita lakukan, baik buruk yang kita lakukan di Pengadilan Agama Jambi ini akan menjadi jejak. Pilihannya agama kita, mau berbuat baik atau dikenang orang karena kebaikan kita, atau dikenang orang karena keburukan kita. Jawabnya itu kepada kita. Oleh karenanya, setidaknya 5 ini, karena Bang Arif sudah diajak, yang 5 ini kita jadikan bahan introspeksi kita di penghujung tahun 2022 ini. Bagaimana hubungan spiritual kita, bagaimana hubungan intelektual, kecerdasan intelektual kita, dan bagaimana kecerdasan emosional kita untuk memaafkan orang lain dan berbuat baik terhadap lingkungan kita. Jadi ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, dan ada kecerdasan emosional yang harus kita bangun bersama-sama. Inilah yang akan kita ciptakan di 2023, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.